Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurmalihah SPD MHum PhD selaku pengampu mata kuliah teori pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wahid Ulia. Di sini akan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor pembelajaran. Nah, pasti Anda penasaran kan? Kita simak video berikut ini. Faktor pembelajaran atau pembelajaran sebagai proses sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal atau 4 komponen, di mana ketika 4 komponen ini ada yang tumpang tindih ataupun tidak terjadi secara maksimal, maka tujuan pendidikan pun juga tidak tercapai secara maksimal. Faktor-faktor pembelajaran di sini akan saya sampaikan 4. Yang pertama ada pendidik atau guru, yang kedua ada siswa, kemudian ada kurikulum, kemudian ada lingkungan, di mana keempat unsur tadi mempengaruhi faktor pembelajaran menjadi sukses atau kurang sukses, menjadi maksimal atau kurang maksimal, menjadi efektif maupun kurang efektif. Jadi seperti itu. Nah, di sini satu atau yang pertama dari pendidik. Pendidik di sini menjadi hal yang sangat urgent sekali atau penting. Karena apa? Seorang pendidik itu menjadi suri tauladan bagi seorang peserta didik. Kalau kita berkaca bahwasanya pendidik itu adalah yang memiliki atau yang menguasai semua materi di mana mereka pasti sudah ada kualifikasinya. Nah, kualifikasinya ini yang pertama. 1. Personality. Personality di sini adalah pengetahuan generasi atau keterampilan dalam mengajar, mengelola tahapan pembelajaran, kemudian memanfaatkan metode, kemudian menggunakan media, dan mengalokasikan waktu. Semisal, di setiap pembelajaran itu ada waktunya 45 menit kali 20 menit. Itu kan tidak mungkin, masa 45 menit kali 25 menit. Nah, di dalam pembelajaran itu pasti mulai dari jenjang SD, SMP, SMA itu sudah ada pembagian waktunya seperti SD 35 menit sekali pertemuan, kemudian SMP 45 menit, kemudian SMA 45 menit, jadi seperti itu. Nah, yang kemudian professionality, di mana seorang pendidik itu harus mempunyai kepribadian guru, kesehatan fisik, kesehatan psikis, kesehatan psikomotorik, integritas pribadi. Semisal, kalau seorang pendidik tidak mempunyai integritas pribadi, maka ketika mereka menilai anak-anaknya, dipastikan mereka tidak bisa adil. Padahal di Al-Quran kita sudah diterangkan, i'dilu baina abawaikum. Kita disuruh adil kepada anak-anak kita. Maksudnya apa? Peserta didik. Kita harus menilai sesuai kemampuan mereka, bukan karena kedekatan kerabat ataupun unsur yang lain. Selain itu, kepribadian seorang guru. Guru haruslah bisa menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah bagi para murid-muridnya. Nah, yang kemudian sociability, yang menyangkut dengan kemampuan sosial, di mana seorang guru, terutama guru pendidikan agama Islam, mereka harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Kalau dikatakan di Al-Quran itu ada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kita harus saling bergandengan, kita tidak boleh terpecah belah. Ketika ada saudara kita yang sakit atau murid kita yang sedang ada masalah, kita harus, istilahnya apa? Kita harus mempunyai rasa iba, harus tahu sebelum murid itu menceritakan.
Karena di sini konsepnya ada sebagai pendidik agama Islam. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada morality yang menyangkut dengan norma-norma agama dan kesusilaan, di mana seorang pendidik tentunya mereka menjadi inspirasi bagi para peserta didik. Maka yang morality ini, seorang guru pendidikan agama Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak boleh melenceng. Mereka mengajarkan jangan mencuri, tapi mereka mencuri. Nah, itu kan kontradiktif. Makanya seorang pendidik harus memiliki morality yang baik. Nah, kemudian ada formality atau yang menyangkut dengan SK secara resmi. Kita di dunia pendidikan, apalagi di negara Kesatuan Republik Indonesia, ada syarat yang paling utama ketika kita mau terjun sebagai seorang pendidik, di mana kita harus memiliki SK atau surat keterangan yang mana di situ menerangkan bahwasanya kita layak menjadi seorang pendidik. Baik itu pendidik SD, tingkat SMP, tingkat SMA, maupun perguruan tinggi yang dibuktikan dengan ijazah. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini unsur atau faktor-faktor pembelajaran yang kedua adalah murid atau peserta didik. Nah, di sini ada beberapa uraian mengenai kecerdasan-kecerdasan peserta didik, di mana peserta didik yang satu dengan yang lain pastinya berbeda, di mana mereka tidak mungkin memiliki semua ini, tapi salah satu atau dua atau tiga mereka pasti akan memiliki kecerdasan-kecerdasan berikut, di mana kecerdasan-kecerdasan ini sudah diteliti oleh Gardner. Nah, mereka memiliki beberapa intelijensi. Salah satunya intelijensi linguistik. Nah, ketika mereka memiliki intelijensi linguistik, nah mereka akan pandai dalam berbicara, dalam menyampaikan apa yang mereka utarakan. Selain itu, ada intelijensi logika dan matematika. Biasanya ini dimiliki anak-anak yang suka berlogika dan pandai dalam berhitung. Mereka lebih menyukai ilmu yang pasti ketimbang ilmu yang tidak pasti. Kemudian kecerdasan spasial, kemudian ada intelijensi gerakan tubuh, di mana ketika orang itu berbicara, pasti tubuhnya otomatis akan mengikuti. Nah, karena itu apa? Ada unsur psikomotoriknya. Kalau di dalam biologi itu ada beberapa yang menyambung tentang saraf dan lain sebagainya. Kemudian ada intelijensi musik, di mana ini seperti main musik, pasti mereka akan lebih menjadi atau condong kepada seni-seni. Selain seni juga budaya. Nah, yang selanjutnya ada intelijensi interpersonal dan intelijensi intrapersonal. Nah, ini berkaitan kepada peserta didik, bagaimana mereka bersosial, kemudian dengan dirinya sendiri, kemudian dengan dunia luar dan lain sebagainya. Karena peserta didik itu bermacam-macam, mereka bukan hanya memiliki intelijensi atau kecerdasan sebagai berikut, tetapi mereka juga ada unsur-unsur psikis dan non-psikis, kemudian ada mental dan non-mental, di mana kalau dilihat sebelumnya di peserta didik tersebut orangnya pandai di sekolah, tetapi tahun-tahun berikutnya ada sesuatu yang mengganjal. Oh, ternyata mereka ada tekanan mental, ada masalah psikis. Jadi seperti itu. Nah, faktor yang ketiga selanjutnya, kurikulum. Kurikulum tersendiri ini sangatlah penting, di mana kurikulum dijadikan sebuah peta konsep pendidikan bagi seorang pendidik mengenai materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik agar mereka paham dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang tertera di silabus maupun di peraturan Menteri Pendidikan maupun Menteri Keagamaan.
Agar apa? Ketika seorang pendidik mengajarkan materi, itu ada formaturnya, ada jalan konsepnya, ada metodenya, ada persiapannya, ada pendekatannya, agar pembelajaran tadi berjalan secara lancar, secara efektif, asik, dan kemudian mandiri. Kalau yang sekarang itu yang terbaru adalah merdeka belajar, agar peserta didik mampu mengutarakan, kemudian mengungkapkan apa yang mereka inspirasikan dalam pembelajaran. Nah, kurikulum tersendiri ada beberapa kategori. Dulu ada KTSP, kemudian ada kurikulum 2013, ada 2013 revisi, di mana semuanya itu pastinya memiliki satu tujuan, yaitu pendidikan yang bermutu tinggi, kemudian sesuai dengan nilai-nilai luhur. Seperti 2013 ini ditekankan pada budi pekerti. Nah, kita lanjut faktor pembelajaran yang terakhir. Di sini ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini adalah interaksi belajar mengajar merupakan konteks terjadinya pengalaman belajar berupa lingkungan fisik seperti kelas, kemudian laboratorium, perpustakaan, ada lingkungan non fisik seperti cahaya, ventilasi, suasana belajar, dan lain sebagainya. Nah, kalau pembelajaran saja lingkungannya tidak kondusif, seperti misal gelap, tidak ada lampu, nah atapnya mau rubuh, tidak ada proyektor, tidak ada buku, tidak ada media, dan lain sebagainya, pasti pembelajarannya tidak akan efektif. Nah, makanya keempat unsur ini harus ada semuanya dalam pembelajaran. Makanya 4 ini menjadi faktor-faktor pembelajaran, di mana pembelajaran tersebut akan efektif atau tidak efektif. Jadi seperti itu. Misal, gurunya tidak kompeten, tapi ketiga unsur seperti peserta didik, kemudian kurikulum, dan lingkungan ini sangat baik, tetapi pendidiknya tidak kompeten, maka dipastikan pembelajarannya tidak akan terjadi secara maksimal. Kesebalikannya, gurunya kompeten, muridnya kompeten, kemudian kurikulumnya sudah bagus disusun oleh para menteri-menteri, tetapi lingkungannya tidak memadai, dipastikan hasil pembelajarannya atau outputnya, ketika kita memberikan input yang bagus tetapi ada beberapa variabel-variabel yang mempengaruhi dan kemudian menjadi virus misal, nah maka outputnya dipastikan itu tidak akan sesuai dengan yang tertera di kurikulum maupun di silabus dan tujuan pembelajaran. Maka terlepas dari semua itu, faktor-faktor pembelajaran dipengaruhi 4 unsur tadi, di mana 4 unsur tadi harus dalam konsep positif semuanya, baik semuanya pendidik, peserta didik, kemudian kurikulum dan lingkungan. Maka ketika semua unsur tadi ada dan dalam pembelajarannya dilakukan secara efektif, dipastikan outputnya, hasil dari pembelajaran tersebut pasti akan signifikan positif, dan para peserta didik dipastikan mampu menyerap nilai-nilai maupun materi yang sudah diberikan. Sekian, banyak salah, banyak khilaf, saya mohon maaf. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.